sama juga dengan bumbu Eropa gitu kan. Jadi nggak ada masalah sih untuk mencoba makan makanan dengan bumbu-bumbu yang Indonesia yang ada di kita ini gitu kan. Oke, nah tentu saja kita akan nanti ngobrol lagi melanjutkan ini menarik sekali ini karena makin kesini ini masyarakat ini banyak menggemari dunia kuliner untuk membuka usaha ataupun menciptakan kreasi masakan baru. Nah kita akan menyaksikan juga teman kita dari Riau, di sana ada menu unik di Tanjung Pinang, ada beberapa menu unik yang ada di sana seperti misalnya kalau saya tidak salah ini kayak apa ya, patra, kemudian mie lendir dan lain sebagainya gitu, kayaknya ada di sana. Coba kita tanya sama Meiza Trihanda. Selamat pagi Meiza. Baik, terima kasih dan selamat pagi Henry dan Indah, dan tentunya pemirsa dimanapun Anda berada. Provinsi Kepulauan Riau akan terus mengembangkan potensi-potensi yang ada dan tentunya dengan melakukan banyaknya pembangunan, baik itu pembangunan di bidang pariwisata. Nah, selain dengan inovasi dan pengembangan pariwisata tentunya dapat membantu menambah kunjungan wisatawan yang datang, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Selain menyuguhkan pemandangan dan suasana alam yang indah, pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau juga tak lepas dari keunikan dan ciri khas kuliner di Provinsi Kepulauan Riau ini. Dan bukan rahasia lagi jika Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan khazanah kuliner yang lezat seperti yang kita ketahui ada prata, kemudian ada mie lendir dan tentunya gonggong dan masih banyak lagi tentunya pemirsa. Dan kali ini saya berkesempatan untuk melakukan reportase dari ibu kota Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Tanjung Pinang, di mana di Kota Tanjung Pinang ini terdapat salah satu restoran yang menyajikan sajian menu unik yang disajikan bak bola kristal. Nah, beberapa waktu lalu juga saya berkesempatan untuk mencicipi dan menikmati sajian menu unik tersebut dan langsung mewawancarai penanggung jawab dari restoran tersebut untuk mengulas lebih jauh seperti apa konsep dari menu, kemudian sajiannya dan penampilan yang unik dari menu yang bernama Blue Fire Chicken Ice ini. Berikut petikan wawancaranya. Di Biru kita punya salah satu menu andalan namanya Blue Fire Chicken Ice. Kehadiran menu ini saya harap untuk menambah hasanah menu-menu yang sudah ada di Tanjung Pinang. Keunikannya Blue Fire Chicken Ice ini walaupun disajikan dengan tertutup oleh es, tetapi isinya tetap dalam keadaan hangat. Dan menu Blue Fire Chicken Ice ini, pemirsa, memang merupakan menu dengan sensasi yang baru yang mungkin belum pernah kita jumpai sebelumnya di Kota Tanjung Pinang. Meskipun sebelumnya kita sudah menemukan banyak sekali wisata kuliner khas Melayu yang kental dari Melayu Provinsi Kepulauan Riau ini. Dan selain itu, restoran ini juga menyajikan menu unik lainnya seperti menu dried fried prawn watermelon with mango sauce dengan sajian udang, mangga, dan semangka yang disajikan dengan rasa gurih, masam dan manis, perpaduan antara buah segar dan udang goreng kering. Dan tentu saja menu utama kita adalah Blue Fire Chicken Ice dengan daging yang disajikan panas di atas piring dengan serutan es dan uniknya ditutupi dengan es yang berbentuk bola kristal. Dan seperti apa? Berikut petikan wawancaranya untuk Anda. Oke, dari Blue Fire Chicken Ice ini kita mengusung ide yang bisa memberikan experience makan yang berbeda. Jadi nggak cuma sekedar makan, tapi dapat pengalaman baru nih. Ada sensasinya. Ada sensasinya. Ibaratnya dua alam dijadikan satu, panas dan dingin. Pemirsa, tentunya jika Anda berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjung Pinang, Anda pasti akan menjumpai banyaknya ragam wisata kuliner yang pastinya menggugah selera Anda. Selain tadi Anda bisa mencoba wisata kuliner dengan ciri khas Melayunya yang kental, Anda juga bisa menemukan wisata kuliner dengan menu baru, sensasi baru, dan rasa keunikan khas buatan masyarakat Kota Tanjung Pinang. Demikian pemirsa, reportase yang dapat saya sampaikan dari Kota Tanjung Pinang, kembali ke Jakarta. Iya, terima kasih Meiza. Kita jadi penasaran nih, gimana rasanya Blue Fire Chicken Ice. Makannya gimana? Itu mungkin ada sensasi dingin gitu. Sensasi dingin, tapi makannya. Ketika dikatakan tadi narasinya tetap menunya tetap terjaga hangat begitu ya. Jadi ketika disajikan mungkin ya esnya dimasukin ke teh jadi es teh atau gimana kita. Nah ini gimana Mas Gandhi melihat ini? Ya memang kalau kita lihat tadi sekilas memang benar-benar unik ya juga. Memang saya juga belum pernah lihat gitu cara makannya seperti apa, karena
ayamnya itu dengan ditutupin es, apa harus dipecahin dulu, apa es harus kita pindahkan dulu, itu juga memang benar-benar unik gitu kan. Kalau dulu memang pernah ada juga lagi booming-boomingnya dulu di 4 tahun 5 tahun yang lalu lah dengan es krim goreng. Es krim goreng. Jadi es krimnya itu tetap dia dingin di dalam, tapi dilumurin dengan tepung roti, jadi digoreng. Nah, digoreng, disajikan. Nah, itu begitu dipotong baru dia berasa es krimnya. Tapi kalau misalkan kita baru makan atasnya ya crispy kayak makan fried chicken lah. Seperti itu. Nah, tadi juga salah satu menu Blue Fire Chicken Ice ini juga ada sausnya karena tadi menggunakan daging ya, daging, kemudian saus yang digunakan adalah mango. Saus mango. Nah, ini kan juga sesuatu hal yang baru mungkin dulu saus atau misalnya sambal itu kan ya tidak lepas dari kayak misalnya sambal terasi, sambal. Cuma sekarang menggunakan saus yang tidak hanya saus cabai, saus tomat, sudah anti mainstream ya. Sausnya saus buah-buahan. Kalau mungkin pakai nanas masih masuk di akal juga, tapi ini pasti pakai mango. Ini gimana nih? Kalau mango itu memang kalau di kita memang nggak asing lah ya, kayak masakan Thailand kan juga ada dia dengan sticky rice ya. Sticky rice kan ini bukan dengan mango kan. Ya mungkin ini memang dia ada yang khusus lah, restoran ini disajikan dengan saus mango kan, saus mangga kan. Memang unik lah. Mangganya harus mangga yang kayak apa? Chef kan ada yang mangga manis atau mangga yang asam yang misalnya cocok di blend dengan masakan tadi. Sepertinya kalau dia memang agak manis. Jadi memang manis dia. Memang sausnya agak manis. Jadi seperti kalau umumnya dengan saus asam manis. Nah, seperti itu. Kalau asam manis kan memang kan pakai nanas. Tapi gitu. Mangganya tuh nggak di blender juga kan? Maksudnya dipotong-potong dadu mungkin ya? Kalau setahu saya sih mungkin di blend. Jadi dibikin paste. Jadi dia dibikin paste baru dijadikan saus yang seperti bisa disiram lah gitu. Nah, itu bisa ada campuran bahan lain nggak sih, Chef? Misalnya kita iseng-iseng nih mau bikin di rumah kayak tadi kan menarik banget ya, kita jadi penasaran bagaimana masakan daging tadi di blend dengan saus buah-buahan. Nah, kalau kita pengen nyoba misalnya dengan mangga, lagi panen nih, ada mangga, kita blend sausnya itu perlu campuran kayak garam, lada gitu nggak sih, Chef? Pasti harus ada campuran. Ada kan? ya? Iya, pasti ya. Karena memang kalau misalkan kita udah blend itu kan seperti paste lah ya kan, kita harus campur juga, misalkan bisa kasih oyster atau kasih di situ ada sesame oil. Nah, nanti dikasih air juga dikit, nanti baru dikentelin, barulah jadi saus yang untuk kita makan gitu. Ini bisa bikin ya habis ini nih ya. Mau cobain ya. Karena sesuatu hal yang baru tentu saja bisa menarik banyak di industri kuliner. Tentu saja Chef Gandhi ini punya banyak sekali pengalaman dalam dunia kuliner yang mungkin tadinya belum dibayangkan sebelumnya hingga sukses ini begitu ya, Chef. Dan berikutnya masih soal wisata nih, kita akan mengajak Anda menuju ke Riau. Di sana ada gurun pasir dengan telaga biru. Jadi kalau menyaksikan gurun pasir nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Wah, ternyata di Riau ada ya di Indonesia. Kita simak reportasenya. Iya. Gurun pasir Telaga Biru Bintan, destinasi wisata yang sangat populer dan sering disambangi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Terletak di Desa Busung, Kabupaten Bintan, objek ini disebut Telaga Biru karena terdapat danau-danau kecil yang berwarna biru dan danau tersebut terbentuk dari bekas galian pasir di Bintan. Selain itu, di samping danau yang elok, terdapat gurun pasir Bakdi Sahara. Jadi ini salah satu spot wisata ya yang ada di Telaga Biru. Ini spot apa namanya, Pak? Gurun pasir Telaga Biru. Gurun pasir Telaga Biru. Nah, pemirsa, seperti yang kalian memang bentuknya itu seperti gurun pasir ya yang ada di Timur Tengah. Nah, ini dia. Pemirsa, lengnya udah di sini. Ternyata memang cukup berat. Jadi agak pegel ya sebenarnya.
adalah salah satu objek wisata yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dari deretan ragam objek lain yang pasti memiliki daya tarik tersendiri bagi Anda. Mari berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau.